Al-Farabi pertama-tama mempelajari jurisprudensi dan musik Islam di Bukhara, kemudian pindah ke Marv, di mana ia mulai belajar logika dengan seorang rahib Kristen Nestorian. Dia yang berbicara dengan baik tidak mendengar kata-kata buruk dari siapapun. Jika anak laki-laki tidak akan jatuh cinta, anak perempuan tidak layak mendapat cinta. Masyarakat bersatu dengan cinta, hidup dengan keadilan dan bertahan dengan kerja jujur. Negara yang dibangun oleh cinta, berlanjut dengan keadilan. Jangan menangis ketika orang baik meninggal. Menangislah untuk masyarakat yang kehilangan dia. Orang yang berbicara panjang harus didengarkan dengan singkat. Secara luas disebut sebagai guru kedua, yaitu kedua setelah Aristoteles, umumnya digembar-gemborkan memiliki filosofi politik dalam tradisi budaya Islam. Definisi filsafat dan nafsunya terdiri dalam tugasnya bahwa itu adalah ilmu tentang makhluk sebagai makhluk. Seorang pria menjadi seseorang berkat kecerdasannya. Kebajikan terbesar adalah sains. Menerima sesuatu berdasarkan dugaan belaka dan, juga, gagal menyelidikinya mungkin menutupi, membutakan, dan menyesatkan. Seni, yang memiliki tujuan untuk mencapai keindahan, disebut filsafat atau dalam arti absolut disebut kebijaksanaan. Sebuah kota yang adil harus berpihak pada keadilan dan yang adil, membenci tirani dan ketidakadilan, dan memberi mereka berdua gurun yang adil. Kata-kata mutiara yang dipilih yang terdiri dari akar banyak perkataan orang-orang zaman dahulu mengenai hal yang dengannya kota-kota harus diatur dan menjadi makmur. Cara hidup penduduk mereka meningkat, dan mereka diarahkan menuju kebahagiaan. Sama seperti kesehatan tubuh adalah keseimbangan temperamennya dan penyakitnya adalah penyimpangan dari keseimbangan. Kesehatan kota dan kesegarannya keseimbangan antara kebiasaan moral penghuninya dan penyakitnya, disparitas ditemukan dalam kebiasaan moral mereka. Kita dapat mencapai kebahagiaan hanya saat kita memiliki kecantikan, dan kami memiliki kecantikan berkat filosofi. Yang benar adalah hanya karena filosofi kita dapat mencapai kebahagiaan. Ini menjelaskan bahwa orang-orang yang melaluinya apa yang benar-benar diperoleh adalah barang, tindakan mulia, dan kebajikan. Bahwa sisanya adalah kejahatan, hal-hal mendasar, dan ketidaksempurnaan. Cara mereka untuk ada dalam manusia adalah untuk tindakan dan cara hidup yang baik. Kota-kota dan negara-negara secara teratur dan untuk dipraktekkan bersama. Filsafat mendahului suatu agama pada masa itu. Suatu seni yang bertujuan untuk mencapai keindahan disebut filsafat atau dalam arti absolut disebut kebijaksanaan. Puisi-puisi yang agung atau yang biasa saja, tidak pernah terlepas dari jiwa mengjilat dan kepentingan pribadi. Filsafat merupakan sistem pengetahuan yang berbeda dari pengetahuan hadis. Sebagaimana ilmu gramatika, ilmu tata bahasa, berfungsi menjaga bahasa dari kesalahan berbahasa di tengah masyarakat yang berbahasa.
Logika memang menghasilkan kebahagiaan di dalam kehidupan. Logika yang salah bisa menghasilkan ketidakbahagiaan abadi di hari kelak. Akal adalah pembimbing yang paling penting untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang abadi. Seseorang harus mengetahui kebaikan atau kesempurnaan dari sesuatu yang baik.